Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika bersama Ibu Floren. Hari ini masih membahas bab kedua tentang persamaan kuadrat. Adapun judul video kita pada kesempatan kali ini adalah menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini adalah metode ketiga untuk menentukan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar dua metode yang lain, yaitu metode pemfaktoran dan yang kedua metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, hari ini kita lihat metode yang ketiganya ya. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC dengan benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, yang mana yang merupakan rumus kuadratik atau rumus ABC itu. Nah, Ibu harap kalian masih ingat dengan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya. Nah, di sini ada nilai A yang merupakan koefisien dari X kuadrat, kemudian nilai B yang merupakan koefisien dari X, dan nilai C yang merupakan konstanta. Ibu harap semua sudah bisa ya menentukan nilai A, B, dan C. Nah, sekarang jika kita bertemu dengan persamaan kuadrat yang sudah memenuhi bentuk umum seperti ini, maka akar-akarnya atau penyelesaian dari persamaan kuadrat itu dapat kita tentukan menggunakan sebuah rumus. Nah, rumus yang di bawah ini ya, yaitu X1 dan X2. Dalam hal ini X1 dan X2-nya itu adalah akar persamaan kuadrat yang mau kita cari. Itu bisa ditentukan dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2A. Ya. Nah, nilai A, B, dan C pada rumus ini ya berasal dari ini tadi ya, berasal dari persamaan kuadrat tadi ya. Jadi rumus inilah yang disebut sebagai rumus kuadratik atau dikenal juga sebagai rumus ABC. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya jika kita pakai rumus ABC ya? Kita coba, ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Ya, coba kita simak dulu langkah-langkah penyelesaiannya dengan cermat. Ya, langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang ada di soal tadi menggunakan rumus ABC, tentu saja kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya dulu pada persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Nah, dalam hal ini A-nya, karena A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, di situ A-nya tidak ditulis. Kita sudah tahu kalau A-nya tidak ditulis, maka A-nya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk nilai B-nya, B adalah koefisien dari X, maka B-nya adalah 8. Kemudian C adalah konstanta, di sini konstantanya adalah 12, maka di sini nilai C-nya adalah 12. Maka sudah kita dapatkan A itu sama dengan 1, B sama dengan 8, kemudian C sama dengan 12. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan atau substitusikan nilai A, B, dan C yang sudah kita dapatkan tadi langsung ke rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini tadi rumusnya kan? Ya, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Kita akan masukkan satu persatu nilainya. Min B, karena B-nya adalah 8 ya. Karena B-nya adalah 8, maka di sini kita buat min 8. Oke.
Kenapa? Karena rumusnya ada min ya. Makanya di sini dibuat min 8. Kemudian plus minus akar B kuadrat. B tadi juga 8, maka jadi 8 kuadrat. Dikurang 4 dikali A-nya adalah 1. Jadi 4 dikali 1. Kemudian dikali C. C-nya adalah 12. Ya. Kemudian semuanya dibagi dengan 2 kali A. A-nya adalah 1, maka di sini 2 dikali 1. Oke, jadi tinggal kalian masukkan nilai A, B, dan C-nya ke rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan perhitungan dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada langkah sebelumnya kita sudah memasukkan nilai A, B, dan C ke rumus kuadratik atau rumus ABC sehingga didapat seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung ya yang sudah kita dapat di langkah sebelumnya tadi. Min 8 kita biarkan tetap min 8. Yang kita hitung adalah yang di bawah tanda akar dulu ya. Jadi kita hitung yang di bawah tanda akar yang ini dulu. Ini 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Kemudian dikurang 4 dikali 1 adalah 4. Kemudian 4 dikali 12 adalah 48 ya. Maka didapat 64 dikurang 48. Kemudian di bawahnya 2 dikali 1 adalah 2. Jadi kita hitung dulu. Kemudian hasilnya, nah di sini ada min 8 plus minus 64 dikurang 48 itu adalah 16 ya. Itu kenapa di situ didapat X1 dan X2 adalah min 8 plus minus akar 16 dibagi 2. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa akar 16 itu hasilnya adalah 4 ya. Akar 16 di sini ada hasilnya adalah 4. Maka di sini ditulis 4. Nah, tanda plus minus ini artinya seperti kita mengerjakan metode melengkapkan kuadrat sempurna pada video yang lalu. Plus minus di sini maksudnya kita akan bergantian menggunakan tandanya. Nanti misalnya X1 kita gunakan tanda min, kemudian pada X2 kita menggunakan tanda plus ya. Karena nanti kan akarnya akan didapat 2 buah ya. Baik, setelahnya baru kita akan menentukan akar penyelesaian persamaan kuadratnya. Tadi sudah didapat bahwa X1 dan X2 itu sama dengan min 8 plus minus 4 dibagi 2. Untuk X1, nah ini kata ibu tadi, untuk X1-nya kita pilih yang tanda min ya. Dari plus minus tadi kita pilih tanda min dulu. Jadi didapat min 8 dikurang 4 dibagi 2. Min 8 dikurang 4 itu hasilnya min 12. Min 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah negatif 6 ya. Jadi didapat X1-nya adalah negatif 6. Kemudian atau X2-nya kita gunakan tanda yang positif. Jadi min 8 ditambah 4 dibagi 2. Min 8 ditambah 4 hasilnya min 4. Min 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Sehingga didapat akar-akarnya adalah ya, akar-akar X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 tadi. Akar-akarnya adalah yang pertama min 6. X sama dengan min 6. Yang kedua atau X sama dengan negatif 2 atau min 2 ya. Inilah yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat yang sudah kita tentukan dengan rumus ABC. Nah, cara lain menuliskan akar-akar persamaan kuadrat bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian atau HP. Nah, bagaimana membuat himpunan penyelesaian? Menuliskannya. Nah, jika ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka HP-nya adalah sama dengan, nah ini kita tulis dulu yang lebih kecil ya, antara min 6 dengan min 2 nilainya yang lebih kecil adalah min 6 sehingga HP-nya adalah buka kurung kurawal min 6, min 2 tutup kurung kurawal. Nah, itu cara menuliskan akar-akar persamaan kuadrat dalam bentuk himpunan penyelesaian. Oke, itu untuk soal pertama. Nah, kita coba lagi variasi soal yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 20 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Oke, langkah pertama tetap kita tentukan dulu nilai A, B, dan C
dari 3x kuadrat plus 7x min 20 sama dengan 0 sebagai berikut. A-nya tetap koefisien dari x kuadrat, A-nya adalah 3, B-nya adalah 7, C-nya adalah min 20. Udah dapat A, B, dan C-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C, kita akan masukkan nilai A, B, dan C ke rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, ini tadi rumus kuadratiknya, kemudian kita masukkan masing-masing nilai B, A, kemudian C, di mana B-nya adalah 7. Jadi di sini kita tulis min 7 karena B-nya 7. Kemudian B kuadrat berarti 7 kuadrat dikurang 4 dari rumusnya, A-nya 3, kemudian C-nya min 20. Kemudian dibagi dengan 2A. Karena A-nya 3 maka dibagi dengan 2 dikali 3. Ya. Nah, lalu kita hitung yang di dalam tanda akar dulu. Di sini 7 kuadrat adalah 49, kemudian min 4 dikali 3 adalah, ini ya, min 4 kali 3 adalah min 12, min 12 dikali min 20, min dikali min hasilnya plus, 12 dikali 20 adalah plus 240, kemudian di bawahnya 2 kali 3 ya. Selanjutnya 49 ditambah 240 itu hasilnya adalah 289, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, lanjut ya. Maka kita akan dapatkan dari hasil slide sebelumnya min 7 plus minus, ini tadi kan ada akar 289 ya, di sini tadi akar 289 itu adalah 17. Maka nanti di sini dapatnya 17 ya. Nah, sehingga didapat X1 dan X2-nya itu adalah min 7 plus minus 17 dibagi 6. Nah, sama tadi langkahnya seperti contoh pertama. X1 kita gunakan, ini karena ada plus minus tadi, kita gunakan untuk X1-nya kita gunakan tanda minus dulu di sini. Jadi adalah min 7 dikurang 17 dibagi 6. Nah, min 7 dikurang 17 adalah min 24. Min 24 dibagi 6 itu adalah negatif 4. Ya, jadi dapat akar yang pertama adalah negatif 4. Kemudian untuk akar yang kedua atau akar yang kedua itu X2 ya. Ini Ibu salah ketik. Ini adalah X2. Nah, ini X2 ya. Oke, X2-nya itu adalah min 7. Kita gunakan yang positif sekarang ditambah 17 dibagi 6. Ya, min 7 ditambah 17 itu hasilnya adalah 10. 10 dibagi 6 tidak habis dibagi ya. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3, sehingga didapat X2-nya adalah 5/3. Ya, X2-nya adalah 5/3 atau akar yang keduanya adalah 5/3. Nah, jadi akar-akar dari 3x kuadrat plus 7x min 20 sama dengan 0 itu adalah x sama dengan min 4 atau x sama dengan 5/3. Nah, kalau kalian mau menulisnya dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka HP-nya adalah sama dengan min 4,5/3. Jadi untuk menulis himpunan penyelesaian, tulis yang lebih kecil dulu, koma, baru yang lebih besar yang ditulis. Oke, nah itu tadi cara kita menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ini mungkin ya buat beberapa siswa mungkin agak lebih sederhana ya dibanding metode pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna, karena di sini tantangannya mungkin hanya tinggal menghafal rumusnya saja. Nah, untuk kedepannya jika kalian menemukan soal persamaan kuadrat, silakan kalian pilih
cara yang akan digunakan yang lebih gampang bagi kalian untuk menentukan akar-akarnya. Boleh menggunakan pefaktoran, boleh menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, atau bahkan menggunakan rumus ABC yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, ini dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan, baik bisa di WA kelas ya, bisa melalui Telegram, atau mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.